Memasuki awal bulan Oktober, kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus angka 300.000. Penambahan ini meningkat seiring dengan upaya pemerintah yang semakin gencar menggelar tes COVID-19 kepada masyarakat. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono memprediksi penambahan kasus akan semakin bertambah hingga akhir tahun jika tidak ada upaya keras untuk menekan penyebaran virus. Pandu juga melihat saat ini Indonesia belum selesai menghadapi gelombang pertama pandemi dan masih harus waspada menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19. Angka ini memang sudah diprediksi akan terus meningkat. Jadi ini akan terus meningkat sampai akhir tahun pun mungkin masih terus meningkat. Kalau tidak ada perubahan strategi yang tegas untuk fokus pada menekan penularan. Karena sekarang ini kan yang dilakukan oleh Pak Luhut itu bukan untuk menekan penularan, tapi berusaha menekan kematian di rumah sakit. Gelombang pertama saja belum terjadi, Mas. Jadi sekarang itu dari awal Maret sampai sekarang itu, untuk Indonesia meningkat terus. Ya, meningkat terus. Kalau di KI, waktu pembatasan sosial itu pernah menurun. Kemudian meningkat lagi dan terus meningkat sampai sekarang. Sementara itu di masa pandemi ini jiwa tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan kasus COVID-19 semakin terancam. Dengan bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia, maka semakin menambah beban sistem kesehatan. Hal ini tentunya berpengaruh besar pada kesehatan para tenaga medis di lapangan yang jumlahnya terbatas. Wakil Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Ari Kusuma Januarto, meminta agar masyarakat dapat lebih disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menahan laju pertambahan kematian tenaga kesehatan yang semakin tinggi. Yang memprihatinkan adalah meski pemerintah dan banyak pihak yang sudah gencar menyampaikan pentingnya protokol kesehatan, namun jumlah kematian tenaga kesehatan, terutama dokter ini semakin bertambah pesat. Dan kita tahu angka kematian yang cepat ini membuktikan bahwa masyarakat tidak hanya abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, namun juga tidak peduli pada keselamatan tenaga kesehatan. Kehilangan tenaga kesehatan, terutama dokter, akan semakin memperburuk kondisi sistem kesehatan Indonesia karena dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencetak dokter-dokter baru. Hingga kini, sudah 130 dokter, 9 dokter gigi, dan 92 perawat yang telah gugur akibat COVID-19. Tim Liputan, CNN Indonesia. Pemprov DKI Jakarta membatalkan wacana pelarangan isolasi mandiri pasien COVID-19 di rumah. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan aturan syarat dan prosedur isolasi mandiri, di mana salah satunya kewajiban pemasangan keterangan isolasi mandiri di depan rumah. Sebelumnya, Anies Baswedan berulang kali di depan media mewacanakan pelarangan isolasi mandiri di rumah. Namun, hal tersebut batal setelah dikeluarkannya keputusan gubernur tentang syarat dan prosedur isolasi mandiri di rumah. Salah satu yang dimuat terkait rekomendasi gugus tugas RT atau RW setempat dan tidak ada penolakan dari warga. Isolasi di rumah juga dapat dilakukan dengan pertimbangan lokasi dan fasilitas hunian yang memadai. Salah satu ketentuan juga mengharuskan rumah pasien ditempel stiker pengumuman tentang isolasi mandiri. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, mengatakan pemasangan stiker tak bermaksud membuka aib pasien. Namun beberapa waktu lalu kami mengeluarkan Pak Gubernur tentang Pergub 980 tahun 2020 dimungkinkan isolasi mandiri dengan persyaratan yang ketat ya. Tidak kurang ada 16 persyaratan, diantaranya tempatnya harus yang memenuhi syarat yang luas, ada kamar mandi dalam, tidak boleh di pemukiman padat ya. Kemudian seluruh prosedurnya harus ditaati, harus seizin dengan tetangga ya. Kemudian juga nanti di tempat isolasi mandiri lainnya juga harus diberi tanda. Ya bentuknya bisa stiker dan lain sebagainya.